Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Desa Samatan, Haji Muhammad Tamyiz, Sarjana Agama. Potensi yang ada di Desa Samatan, pertama sekarang kita di bidang pelayanan masyarakat, yaitu bahwa Desa Samatan dari awal sudah mulai aktif pelayanannya di kantor desa. Jadi masyarakat untuk pelayanan, alhamdulillah kami layani di kantor desa dengan beberapa perangkat yang ada. Perangkat desa ini terdiri dari keseluruhan ada 13 perangkat yang ada di Desa Samatan. Dengan potensi yang ada di Samatan ini, potensi adanya pertanian dan peternakan. Dengan pertanian itu luas lahan di Dusun Timur itu ada 122,75 hektar, terdiri dari sawah 37 hektar, tegal 21 hektar, pekarangan 64 hektar. Dusun Tengah itu luas lahan 92,15 hektar, sawah terdiri 21 hektar, tegal 17 hektar, juga pekarangan 54 hektar. Dusun Barat 82,10 hektar, sawah terdiri dari 20 hektar, tegal 10 hektar, pekarangan 52 hektar. Terus potensi di bidang peternakan, bahwa di Samatan sudah beberapa komoditas ternak yang ada, yaitu ada peternak sapi, peternak ayam petelur, juga peternak kambing. Jumlah unit yang ada ini dari Dusun Timur peternak sapi ada 126 ekor. Dusun Tengah itu ada 143 ekor, Dusun Barat 194 ekor. Terus untuk peternak ayam itu di Dusun Timur itu ada 1.200 ekor ayam petelur, juga Dusun Tengah 900 ekor, Dusun Barat 3.000 ekor. Kambing Dusun Timur ada 10 ekor, Dusun Tengah 15 ekor, Dusun Barat 9 ekor. Ini yang potensi di bidang pertanian dan peternakan. Potensi yang ada di Desa Samatan, adanya fasilitas masjid, fasilitas keagamaan, itu masjid, yaitu di Samatan ada 4 masjid, terdiri dari Dusun Timur, Dusun Tengah, Dusun Barat. Terus untuk mushola di Samatan ini, Dusun Timur ada 6, Dusun Tengah ada 3, Dusun Barat 5 mushola. Terkait dengan pendidikan formal, yaitu SD, SDN itu ada 1 di Samatan, juga TK ada 1, PAUD juga ada 1 sekolah. Pendidikan non formal seperti madrasah di Samatan ini ada 3 madrasah untuk pendidikannya. Untuk pengembangan yang lain di Samatan dengan iktikat, kita bersama dengan jajaran perangkat, dengan tokoh masyarakat, bagaimana nantinya di Samatan ini tercetak desa tematik peternak sapi. Dan alhamdulillah kita sudah mempunyai kandang kapasitas 42 ekor, kandang bersama komunal, yang mana nanti akan kita gerakkan dengan kelompok tani yang ada di Desa Samatan. Dan mohon nanti dukungannya dari para bapak, baik yang punya kompeten, Bapak Bupati ataupun dinas. Kita mari mohon masukan dan pengembangan ke depan di Desa Samatan agar terciptanya desa tematik ternak sapi.
Terkait perencanaan kita untuk mengangkat potensi desa di bidang peternakan, dengan niat kita akan menciptakan desa tematik ternak di Pamekasan. Asal mulanya kita secara mandiri bersama kelompok tani membentuk satu kandang komunal, yang mana kandang ini kita kelola bersama dari mulai tahun 2019 sampai 2020. Ini tentunya banyak kisah terkait dengan peternakan ini. Kisah kita yaitu jungkir baliknya, pahit dan manisnya sudah kita rasakan. Akhirnya di akhir 2020 ini kita tetap berjuang dan berusaha dengan niatan kita, pertama bagaimana tercipta desa samatan tematik ternak sapi. Yang kedua, bagaimana kita merubah mindset, pola pikir peternak yang lebih sejahtera. Alhamdulillah kita rembuk dengan beberapa tokoh, dengan tokoh akademisi juga. Kita mendapatkan pola yang baru bahwa kita akan mengembangkan ternak sapi dengan pola produksi daging sapi. Kita mempunyai kemitraan, kontrak kerjasama, kepastian pasar yang dimotori oleh CV Nuansa 9 bekerja sama dengan PT Goli Tani Indonesia. Dengan pola ini kita sudah mendapatkan kepastian harga pasar, marketingnya. Jadi kami berusaha semaksimal mungkin tercipta di samatan ini, dalam komunal satu kandang ini nantinya ada minimal 100 ekor. Dengan estimasi perhitungan kita bersama bahwa perhitungan yang manajemen kita ini sudah kami banyak sampaikan, sosialisasikan terhadap tokoh-tokoh masyarakat, karena insya Allah ini niatan yang sangat mulia untuk merubah mindset peternak khususnya yang ada di Samatan dan umumnya semua di seluruh Kabupaten Pamekasan. Jadi kami sampaikan estimasi ini, perhitungan ini kita contohkan dalam satu ekor sapi dengan berat badan hidup, contoh berat badan hidup 250 kg dengan estimasi harga 45.000. Jadi ketemunya modal untuk pembelian sapi ini 11.250.000. Terus pengelolaan kita biaya pakan, yang mana pakan ini kita sudah ada kemitraan langsung dengan PT Goli Tani Indonesia untuk menjaga spek daging sapi. Karena saya sampaikan tadi antara penggemukan dan produksi daging sapi itu beda. Banyak yang terjadi di Pamekasan penggemukan, tapi kualitas daging tidak terjamin. Ini yang perlu kita jaga bersama, kemitraan kita antara CV Nuansa 9 dengan PT Goli Tani Indonesia. Biaya pakan, estimasi pakan, satu ekor sapi dalam satu hari itu 5 kg. Ini dengan formula 4 bulan panen. Dalam 4 bulan itu 120 hari dikalikan pakan ini per kilonya 3.500. Dalam 4 bulan itu membutuhkan biaya 2.100.000. Karena ini dalam satu komunal kandang, jadi gaji atau upah anak kandang selama 4 bulan per ekornya itu 200.000. Terus tenaga medis, obat-obatan, ini karena sangat penting untuk menjaga kesehatan ternak sapi. Dalam 4 bulan
selama 4 bulan ini kita anggarkan 150.000. Terus keamanan dan listrik, juga fasilitas lainnya, ini kita anggarkan juga dalam 4 bulan 200.000. Terus untuk memberikan kepastian jaminan keamanan baik pengelola ataupun yang punya saham, ini kita ikutkan asuransi ternak sapi dengan pembiayaan 200.000. Jadi di total awal, modal awal ini berkisaran 14.100.000 rupiah. Dalam masa panen 4 bulan ini terdiri 120 hari. Pertama kita dari pertumbuhan berat daging sapi. Pertumbuhan berat daging sapi sudah kita bersama-sama analisa juga dengan kajian akademisnya. Untuk sapi Madura, berat badan hidup pertumbuhannya itu tiap harinya 0,8 kilo. Ketika 0,8 kilo tiap hari dikalikan 4 bulan atau 120 hari, pertumbuhannya bisa mencapai 96 kg. Nah, oleh karena itu, dari pertumbuhan selama 4 bulan 96 ditambah berat badan awal yaitu 250 kilo, totalnya selama 4 bulan ternak sapi itu akan berat 346 kilo. Nah, dari 346 kilo inilah kita punya kepastian pasar dan kepastian harga kontrak kerjasama kita dengan PT Golitani 346 kilo selama 120 hari dikalikan harga 47.000 per kilogram, totalnya mencapai keuangan 16.260.000 rupiah. Jadi dari hasil selama 4 bulan 16.260.000 dikurangi dari modal awal 14.100.000, jadi laba bersih untuk peternak ini selama 4 bulan mencapai 2.160.000. Ini menurut analisa kami sangat menjanjikan kepada peternak yang ada, utamanya ternak sapi di Pamekasan. Karena sekarang ternak sapi yang ada di Pamekasan ini masih pola yang lama bahwa berternak ini sebagai tabungan. Jadi ketika tabungan, saya survei di lapangan, kadang-kadang 1 tahun ataupun 2 tahun ini selalu rugi, cuman mendapatkan hasil kadang-kadang 2 tahun mendapatkan hasil 1 juta. Dengan pola inilah kita tetap intens mengadakan pengkajian terkait cara pemeliharaannya, cara pengembangannya, yang mana dalam pengembangan ini setelah kami analisa, ini banyak salah kaprah peternak yang ada di Pamekasan, cara memberikan pakan juga dalam pemeliharaan. Karena yang terjadi di Pamekasan ini dikasih pakan ternak tidak dibarengi dengan minum air ternaknya. Nah, ini yang terjadi di Pamekasan. Maka pola inilah kami berusaha untuk memikirkan kesejahteraan peternak dengan berusaha merubah pola pikir peternak ke depan. Ya mungkin itu yang perlu disampaikan.